Nah, berikutnya kami persilakan Ibu Rahtini. Silakan Ibu Rahtini, nanti Kiai Haji Khalil Nafis yang akan menjawabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Seperti kita ketahui Pak Ustadz, pendidikan itu ada 3 faktor. Faktor keluarga, di sekolah dan masyarakat. Di masyarakat sekarang seperti tadi Ustadz katakan sudah ada sosial media. Jadi pergaulan masyarakat sudah masuk ke rumah kita. Bahkan ke kamar-kamar anak-anak kita. Pertanyaan saya, bagaimana sebagai orang tua? Tadi juga Ustadz sudah mengatakan nanti akan dibatasi anak-anak yang mempunyai sosial media, misalnya IG atau Facebook. Tapi bagaimana usaha orang tua Ustadz? Supaya kita bisa memantau putra-putri kita yang berada dalam lingkungan masyarakat. Apakah peran masjid atau majlis taklim untuk ikut mendidik putra-putri kita. Seperti contoh Ustadz, maaf kalau terlalu lama, rumah saya tuh dekat lapangan. Kalau saya mendengar asar aja sudah main basket, masih udah duk-duk kedengaran sekali gitu. Nah, saya dan suami sudah pernah itu menegur, tapi ya seperti siapa emang kamu gitu kan Ustadz. Jadi bagaimana Ustadz, menurut Ustadz caranya kita bisa juga ikut mendidik masyarakat supaya tidak ada perilaku yang menyimpang. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran kita bagaimana mendidik masyarakat agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang apalagi terhadap anak-anak kita ya Bu ya. Baik, silakan ya Khalil. Bapak Ibu sekalian, Allah itu memberikan kehidupan, ada yang private seperti kamar, ada yang lebih luas ruang keluarga, ada yang lebih luas lagi adalah ruang tamu, lebih luas lagi di luar rumah, atau di luar rumah di dalam pagar, ada juga di luar pagar. Itulah mungkin tingkatan-tingkatan di dalam kehidupan kita. Ada yang itu masuk di dalam private. Makanya anak kalau sudah mulai dewasa jangan sampai masuk sembarangan di 3 hal itu. Ba'da maghrib, ba'da subuh, dan ketika kita siang hari. Diajari anak kita masuk kamar ngetok pintu. Karena tidak boleh yang intim suami istri itu diketahui oleh anak. Itu sangat private. Begitu juga di dalam keluarga yang sederhana. Mengajari anak-anak itu sudah sopan. Jangan karena di rumah ibu-ibu terus pakaian kelihatan oleh anak laki-lakinya. Bahkan kalau sudah besar anak laki-lakinya dengan ibunya, pelukannya jangan terlalu dalam. Meskipun dengan anak. Begitu juga bapak dengan anak perempuan juga dibatasi. Lah sekarang malah tidak ada hubungan keluarga pun pelukannya rapat banget. Seakan-akan nggak ada kecurigaan. Di Islam sudah diajarkan Bapak-Ibu sekalian hukumnya bagaimana kita di dalam keluarga dan dengan luar keluarga. Yang bukan mahramnya tidak boleh bersentuhan. Tadi disebutkan oleh Ustadz Reza itu. Pakai sarung itu sendirian. Ini pakai wadimor saya. Nah kalau sudah senyum begini besok ditambah wadimurnya ke rumah nih. Karena udah dekat Ramadan ini ya. Insya Allah nanti berapa kardus datang ke rumah. Kalau dipakai sendiri wadimur ini baik. Tapi jangan sampai satu wadimur isinya 2 laki-laki. Itu nggak boleh. Atau satu wadimur pakai sarung ini juga boleh 2 perempuan. Jadi sarung ini enak, pantas kalau dipakai dengan baik. Nggak ada sefleksibel sarung Bu. Maka kalau di rumah istri saya paling senang kalau saya pakai sarung. Karena bisa dibuka ke atas, bisa dibuka ke bawah. Kalau celana nggak bisa dibuka ke atas Pak, dia harus dibuka ke bawah. Ini contoh Bapak sekalian bagaimana di dalam kehidupan yang baik dalam private nggak boleh lebih di luar. Maka di dalam rumah pun berpakaian itu sudah diajarin. Anak-anak jangan sampai laki-laki pakaian perempuan. Ajari maka bareng dengan bapaknya. Biar nanti ketika anak umur 10 tahun itu bersama dengan bapaknya. Anak sudah mengerti tentang bagaimana perempuan itu butuh laki-laki. Butuh figur.
Kalau tidak nanti nggak pernah mengenal laki-laki, dia hanya 100% perempuan, dia nggak butuh laki-laki. Dan sekarang sudah banyak di kota-kota besar itu, apalagi kalau perempuan sudah banyak duit, udah nggak butuh laki-laki. Biasanya perempuan kalau nggak punya duit nyari laki-laki. Kalau punya duit nggak butuh laki, ngapain laki? Gue udah punya duit. Itu kalau perempuan. Beda dengan laki-laki bu, makin nggak punya duit takut sama perempuan. Ketawa, pas banyak duit nyari perempuan. Makanya biasanya yang nikah lagi yang duitnya banyak. Kalau yang nggak duitnya banyak, laki-laki nggak bakalan berani nikah lagi. Ini fitrah. Makanya harus ada dari perempuan itu figur laki-laki yang diidolakan seperti bapaknya, sehingga mencari laki-laki. Yang dari laki-laki juga ada figur dari ibunya untuk mencari apa? Perempuan. Sehingga Allah menciptakan keduanya adalah fitrah seksualitas itu. Kalau dalam keluarga baik, maka masyarakat baik. Kalau keluarganya tidak baik, pasti implementasi pada masyarakat tidak baik. Dalam penelitian Bapak sekalian, dulu di sini masih banyak orang-orang yang tawuran, ya, tawuran anak-anak STM itu dulu. Ternyata rata-rata orang yang tawuran itu adalah orang yang dari keluarga broken home. Bapak ibunya cerai, nggak jelas ujung-ujungnya, dia merasa sendiri, masa depannya suram, tidak ada kasih sayang, maka dia merasa satu-satunya untuk menunjukkan diri adalah kekerasan segersang hati yang dia rasakan. Ini harus kita tahu ibu bapak sekalian. Jadi orang tua membesarkan dengan kasih sayang, maka anak kita akan menjadi anak yang empati kepada orang lain. Tapi anak yang dibesarkan tanpa kasih sayang, apalagi dengan kekerasan, maka yang ada dalam pikiran dan karakternya adalah dia kekerasan. Oleh karena itu kalau dengan masyarakat sebenarnya kita tidak bisa sembarangan. Oh ini anak gini, anaknya siapa nih? Nanti apalagi seperti sekarang, guru saja mukul pakai koran dipenjarakan. Ini banyak kadang kebablasan antara kekerasan dan ketegasan. Saya ingin menyampaikan, boleh dipukul, nanti pasti digugat. Mana ada pendidikan boleh mukul? Boleh, tapi dorban ghairu mubarrihin, pukulan yang tidak membahayakan. Perlu, ya dicubit dikit, masa nggak boleh sama sekali? Akhirnya apa? Anak-anak sekarang tuh tanpa kendali. Kenapa? Karena kita sudah tidak bisa berbuat tegas. Kalau tegas dianggap keras, dan kalau keras harus dipenjara. Akhirnya siapa yang akan mendidik kita? Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan Allah SWT untuk mendidik anak-anak kita. Nah pemirsa, di segmen berikut kita akan masuk dalam segmen nasihat Ustadz untuk para penanya yang sudah menuliskan di kolom komentar kami melalui Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.